kerusuh di stadion sepak bola yang memakan banyak korban jiwa berulang kali terjadi sepanjang sejarah. Berikut 3 diantaranya berdasarkan kategori jumlah korban tewas terbanyak. Di urutan pertama, tragedi di stadion sepak bola yang memakan korban jiwa paling banyak terjadi di tahun 1964, yaitu di Stadion Estadio Nacional di Lima, Peru. Ini merupakan tragedi paling berdarah sepanjang sejarah sepak bola internasional. Kerusuhan terjadi menyusul laga kualifikasi Olimpiade Amerika Selatan antara tuan rumah Peru melawan Argentina. Peru hanya perlu menahan Argentina imbang untuk lolos ke babak selanjutnya menghadapi Brasil. Pemicu kerusuhan adalah keputusan wasit yang menganulir gol Peru. Ini memicu 2 penonton turun ke lapangan mencoba menyerang wasit. Namun sikap polisi Peru yang brutal menangani penonton yang turun ke lapanganlah yang kemudian memicu kemarahan banyak penonton lainnya hingga kerusuhan pun terjadi. Saat kejadian, stadion dipenuhi 53.000 penonton dan berakhir dengan 328 kematian berdasarkan data resmi. Sejumlah saksi menyatakan banyak korban tewas tertembak peluru tajam polisi. Namun hakim memutuskan tidak ditemukan jasad dengan luka tembakan. Kerusuhan di Stadion Akragana di tahun 2001, sebelum kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, insiden di Ghana berada di urutan kedua. Tragedi paling berdarah sepanjang sejarah sepak bola internasional. Peristiwa di Ghana memakan korban jiwa 126 orang. Ini lebih sedikit dari jumlah korban tewas di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tragedi di Ghana terjadi hasil pertandingan antara 2 klub lokal yang memicu kemarahan supporter tim yang kalah. Polisi merespon penonton yang rusuh dengan menembakkan gas air mata ke kerumunan orang. Kepanikan massa penonton pun terjadi. Mereka terjebak di dalam stadion karena sejumlah pintu gerbang terkunci. Remote yang jurang. Remote. Di urutan berikutnya ada tragedi di Stadion Hillsborough Celtic 97 orang tewas menyusul laga antara klub Liverpool melawan Nottingham Forest. Stadion dipenuhi lebih dari 53.000 penonton. Untuk mencegah bentrok supporter, panitia membedakan pintu masuk antara kedua supporter. Ini memicu lambatnya aliran penonton masuk ke stadion, terutama karena harus melewati lorong-lorong sempit. Menjelang laga dimulai, penonton masih banyak yang belum masuk ke stadion. Polisi kemudian memutuskan membuka gerbang baru yang sebelumnya tidak dibuka, memicu penonton berebut masuk lewat sana, berdesak-desakan hingga memicu puluhan orang tewas. Kerusuhan dalam pertandingan Liga 1 Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu malam meninggalkan duka yang cukup mendalam. Anggota Komisi Banding dan Disiplin PSSI 2002 hingga 2012, M. Nigara meminta pada semua pihak untuk melakukan investigasi secara tuntas tentang kericuan ini, dan dirinya juga meminta kepada semua pihak agar sama-sama mengintrospeksi diri agar tragedi serupa tidak terjadi kembali. Kemudian kejadian seperti ini terjadi, seharusnya dari pihak pengamanan maupun penyelenggara apa yang harus dilakukan? Ya memang biasanya yang dihukum adalah penyelenggara, keamanan nggak pernah dihukum karena ya memang nggak ada regulasinya untuk menghukum keamanan kan, gitu. Jadi pertandingan usiran, berapa kali nggak boleh jadi tuan rumah. Tapi ini masalahnya kan ini bukan kerusuhan antar supporter, karena bonek tuh sama sekali nggak ada gitu. Bahkan dengan luar biasa, bonek tidak merayakan kemenangan yang sangat penting oleh yang mereka raih gitu, yang diraih oleh Persibaya. Mereka nggak merayakan itu karena mereka ikut simpati, bahkan empati menurut saya. Jadi sesuatu yang harusnya mereka itu selalu bersih tegang, berkelahi, asal ketemu. Sekarang bonek memberikan empati yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang korban dari Aremania. Karena apa? Ya karena kerusuhan yang kita lihat sendiri di stadion seperti itu gitu ya. Jadi bukan antar supporter. Jadi kalau ada yang bilang ini kerusuhan antar supporter, saya kira itu keliru besar karena bonek sama sekali tidak hadir gitu. Jadi saya kira apa yang terjadi di Kanjuruhan Malang ini introspeksi besar bagi para pengelola supporter, pimpinan-pimpinan supporter untuk duduk bareng gitu.
Kenapa? Karena Jack dengan supporter Bobotoh juga begitu. Nah, jangan lagi kita bertarung di luar lapangan untuk hal-hal yang menurut saya tidak fundamental gitu. Melihat dalam kericuan semalam paling tidak ada ratusan nyawa yang terenggut, sanksi terberat bagi penyelenggara paling tidak apa, Bang? Ya, pertama tentu saja kalau menurut Komisi Disiplin dan Komisi Banding mudah-mudahan belum berubah, karena kita juga acuannya dulu FIFA, ya pertandingan usiran dan denda uang, gitu. Tapi kemudian besarannya? Macam-macam besarannya, bisa 100 juta, bisa 200 juta, gitu, bergantung gitu ya. Nah, ya, tapi ini kan sebetulnya nggak sebanding dengan apa yang terjadi gitu. Kita sebentar lagi sebenarnya akan menjadi tuan rumah juga bagi Piala Dunia U20, Bang. Ya, mudah-mudahan FIFA bagaimana melihat itu? Ya, mudah-mudahan FIFA tidak terpengaruh dengan hal ini gitu. Karena ini kan kompetisi lokal gitu, dan itu internasional, jadi sesuatu yang beda. Tidak bisa juga head to head. Citra juga untuk negeri ini ya. Betul, tetapi mudah-mudahan FIFA memaklumi situasi ini. Gitu. Oke, nah agar FIFA kemudian bisa memahami, memaklumi juga apa yang harus dilakukan oleh PSSI. Ya, gitu. tentu saja melakukan approach, pendekatan kepada FIFA untuk memberi penjelasan kasus ini tentu setelah investigasi. Karena dengan investigasi maka FIFA akan dapat sesungguhnya ini yang terjadi. Gitu. Pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan juga Persebaya semalam berujung ricuh dan kita akan memperbarui informasinya, tetaplah bersama kami. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen, uy. Pengen makan di luar, tapi takut kulit kering dan belang? Dengan Vaseline kamu nggak perlu takut. Baru, Vaseline UV Extra Brightening. Dengan Glutaglow yang mencerahkan dan melembabkan, triple UV filters untuk perlindungan ekstra. Kulit cerah dalam 3 hari. Vaseline baru. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegel dan aktivitas. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Jika nyeri otot, Neoremasil. itu menyerang, kita nggak bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Rambutmu rontok setiap kali di styling? Iya banget. Atasi rambut rontokmu dengan DAF perawatan rambut rontok. Dengan Nutriserum yang ringan, menguatkan dan mengunci rambut di akarnya. Rontok berkurang hingga 99% tanpa lepek. Coba DAF. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah tak sakit. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Loh, ngayak. Wah, video suwi tak gerjek banyu ngaret. Loh. Padahal ayam. Nek kamera suwi. Itu kok yo wis ngene. Karo diset-set apa terus ning kono. Lah, lagi urane tak goyang terus ngalet tadi. Loh, endi? Ora enak. Wis kok buane celuken ra. Buane Pak Pur jaluk mangan rujak engko. Rezeki gas. Sing ngekei. Ibu wasik gas acarane
Rujak, iki bengkoan nek emangku jenenge apa ini? Bukan. Kaong nek kowe modelmu kaong. Tapi yo delok nanase mantul, guys. Apa namanya? Oke, terus ini terus ini. Enggak, wis juk. Aku tak kon bae. Oke. Atus tenang, Atus rasa mana? Oh, enggak bersih ya,